Saya jemput umat Tuhan bangkit berdiri. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya ke-21. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi mereka lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan 11 rasul itu, dan dengan suara nyaring dia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Agar terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan tunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bagaimana saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Shalom. Hari ini bersama kita bersama semua jemaat Kristen di berbagai tempat, kita mengingat kembali tentang peristiwa Pentakosta. Peristiwa
pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Yerusalem. Pentakosta. Pentakosta itu artinya apa? Dari pendekatan, ada yang tahu? Pentakosta itu artinya 50. Hari ke-50. Waktu kenaikan itu saya sampaikan bahwa kenaikan Tuhan Yesus jatuh pada hari yang ke-40 dihitung dari hari Dia bangkit, hari Paskah. Maka 50 juga di hari Pentakosta ini dihitung dari Kristus bangkit. Kita bisa membandingkan itu Bapak Mama dengan kesaksian dalam Kitab Jemaat 241. Kesaksian dalam Kitab Jemaat 241 itu bercerita tentang itu. Tentang Yesus mulai dari Dia mati, bangkit, naik ke surga, dan turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Roh Kudus. Roh Kudus itu apa? Ada seorang bapak yang bisa bantu jawab. Roh Kudus itu apa? Apa yang kita pahami tentang Roh Kudus? Mama? Ya? Karena hari ini hari Pentakosta, kita sungguh-sungguh merenungkan. Roh Kudus itu adalah Tuhan. Bapak bisa mengamini ini. Roh Kudus itu adalah Tuhan. Maksudnya mengamini dalam hati kita bahwa Dia Tuhan. Allah Bapa, Dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia Allah di atas kita. Yesus Kristus, Dia Allah yang menjadi manusia. Ini kita sudah bertanya kepada anak katekisasi. Bagaimana kita memahami tentang Yesus Kristus? Dia Tuhan pun manusia. Saya mungkin sudah pernah bertanya di sini bahwa Yesus itu Tuhan pun manusia. Jadi sebab apa? Majelis, ya Tuhan manusia juga tersambung. Tapi Dia benar-benar manusia waktu Dia roh saja, waktu Dia hadir di dunia. Itu sebuah pertanyaan Bapak Mama yang telah mengacaukan gereja pada zaman itu, sehingga lahirlah pengakuan-pengakuan iman. Ada sidang-sidang raya yang dibentuk untuk sekali lagi menemukan tentang hakikat yang sebenarnya daripada Yesus. Dia manusia atau Tuhan? Tuhan itu manusia, dua-duanya. Dia Tuhan, tapi Dia juga benar manusia. Hidup sebagai manusia, makan, menangis, mengalami sakit, seperti layaknya kita manusia. Roh tidak butuh makan. Roh tidak akan menangis seperti layaknya kita, tidak mengalami sakit seperti kita. Tapi karena Dia punya daging dalam tubuhnya sebagai seorang manusia, Dia juga dikenal sebagai manusia. Manusia Yesus. Tapi sebelum menjadi manusia, Dia sudah Tuhan. Dari asalnya Dia dari surga. Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup di antara kita. Roh Kudus Tuhan di dalam kita. Sekali lagi, Allah Bapa Allah di atas kita. Yesus Kristus adalah Allah di antara kita. Roh Kudus adalah Allah di dalam kita. Di dalam setiap kita ada Roh Kudus. Kemarin Bapak dalam PA, seorang teman majelis bilang begini. Di dalam setiap kita itu ada roh, tapi juga ada daging. Lawan dari roh itu adalah daging. Benar. Karena kita tidak benar-benar mengiyakan bahwa roh itu memberi arti dalam diri kita, dalam hidup kita. Kenapa? Karena kedagingan kita terlalu kuat untuk melawan kata-kata roh itu.
yang sebenarnya harus lebih tinggi untuk memerintah kita sendiri. Hari ini Bapak dalam bacaan kitab Kisah Para Rasul pasal 2, kita menemukan bahwa murid-murid Yesus, mereka yang diminta oleh Tuhan Yesus waktu dia naik ke surga, tinggal di Yerusalem, tinggal untuk dipersatukan, untuk diperlengkapi. Kenapa? Karena tanpa Roh Kudus mereka tidak mampu melakukan sebuah perkara untuk memberitakan tentang Yesus yang telah mati dan bangkit. Sekali lagi, tanpa Roh Kudus, perbuatan-perbuatan dan kesaksian mereka menjadi tidak sungguh-sungguh berarti. Oh, Yesus masih ada di antara mereka saja, rasa-rasanya mereka mau lari ke setinggal Dia. Apalagi Yesus sudah tidak ada lagi secara fisik manusia dengan mereka. Apalagi tanpa pekerjaan Roh Kudus, pemberitaan mereka, kesaksian mereka, bahkan mungkin kehidupan mereka akan kembali seperti mereka yang dahulu. Kalau kita buka misalnya dalam kesaksian kitab Injil Yohanes, Petrus dan teman-temannya terpaksa mereka ingin kembali menjadi penjala ikan. Entah itu hanya untuk menghibur diri, atau itu sudah merupakan sebuah hobi, atau karena mereka juga tidak tahu mau buat apa. Bapak mama atau bapak-bapak yang biasa pancing ini, biasa jala ikan itu butuh waktu berapa jam untuk menghabiskan hobi-hobinya. Ini hobi kok atau memang pekerjaan? Saya pikir kita pekerjaan di sini sebagai bukan sawah Bapak Mama. Ada orang Bapak Mama dia pancing biar biasa mendapat ikan. Yang penting dia sudah ada ini air, tenang di situ, berjam-jam, lainlah. Tapi jangan sampai hilangkan kerinduan kita tentang rumah dan orang-orang yang ada di rumah. Sebab kalau orang yang hobi pancing ini, biar dia dari malam sampai pagi, dia di situ sana. Saya ingat pulang setiap hari. Kalau orang yang ini kan kita bulan budaya, Bapak Mama saya pernah bilang waktu di ibadah adat, ibadah pelaksanaan adat di kampung itu, ada orang kalau dia sudah hobi dengan sesuatu, misalnya orang Sabun, semoga kita di sini sambil melakukan hal ini, yang hobi makan ayam atau taji ayam, itu budaya orang Sabun. Di mana-mana kalau orang taji ayam itu kebanyakan orang Sabun. Ayam kalau ayam taji itu memang dia tidak sembarang kita lepas-lepas saja. Dia ikat bagai, dia kasih mandi hampir setiap hari. Terus makanan ayam suap dengan tangan, bukan buang di tanah kok. Habis itu ayam makan sendiri, tidak, suap di dalam mulut, pegang bibir tangan sendiri. Jadi saya bilang begini, bapak-bapak siapa yang tiap hari kesenangan dia anak begitu, terus suap, atau yang rawat itu istri, pernah suap istri. Ayam ini tiap hari saja. Kalau istri suap istri ini, hobi kita makan yang tinggi daripada relasi kita. Jadi dalam bagian ini Bapak kita menemukan bahwa murid-murid Yesus dalam kesempatan mereka merenungkan tentang kepergian Yesus kembali ke tempat dari mana dia berasal, tepat seperti apa yang dijanjikan oleh Tuhan, oleh Yesus kepada mereka. Pada hari yang ke-50 terjadilah pencurahan Roh Kudus. Pada waktu ada banyak orang dari berbagai tempat hadir di tempat itu juga. Kenapa? Karena pada saat itu orang-orang beriman sementara berkumpul di Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Pentakosta, Hari Raya Panen. Jadi memang sebelum kita merayakan Pentakosta sebagai orang Kristen di masa sekarang,
Pada masa itu juga orang-orang sudah merayakan Pentakosta, tapi sebagai hari raya panen gandum. Jadi setelah 7 minggu mereka akan kumpul di tempat yang memang mereka bertemu bersama, mungkin di sekitaran Bait Allah atau di tempat-tempat di mana mereka telah hadir untuk beribadah sebagai orang-orang yang diberkati. Di sana mereka akan ada dan bersyukur bersama. Karena itu Bapak Mama, Yesus terus dalam Kitab Jumat 241 itu disampaikan bahwa Dia bagaikan benih yang telah ditanam, mati, lalu kemudian tumbuhlah sebuah kehidupan baru. Tumbuhlah gereja sebagai sebuah persekutuan baru karena kematian dan kebangkitan Kristus. Itu yang disampaikan oleh ayat 5. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Dan seterusnya adalah disaksikan di ayatnya yang ke-9 tentang orang-orang dari berbagai tempat yang pada waktu itu hadir dan mengenal bahasa-bahasa yang disampaikan oleh rasul-rasul itu, yang disampaikan dalam bahasa-bahasa mereka sendiri. Jadi dalam cerita ini Bapak Mama, kita menyaksikan bagaimana kuasa Roh Kudus memampukan murid-murid Kristus ini dari yang sebelumnya mereka penuh dengan ketakutan, mereka yang mungkin kehilangan arah, mereka yang mungkin penuh dengan keraguan-raguan juga tentang kebangkitan Kristus. Kita ingat Thomas, Bapak Mama. Thomas itu dia bilang kalau dia sudah lihat, dia sudah percaya. Nah, kalau dia sudah percaya, karena dia akan memberitakan tentang Yesus yang bangkit. Sekali lagi, kalau dia tidak percaya, bagaimana dia bisa memberitakan Yesus yang bangkit? Karena itu kalau sampai Roh Kudus dicurahkan, itu artinya mereka sekarang sementara dimampukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ilahi dari semua hal-hal yang merupakan tantangan pada diri mereka atau dari luar diri mereka sendiri, yaitu kehadiran orang-orang pada masa itu yang masih saksi tentang Yesus dan pekerjaannya. Karena itu Bapak Mama, pemberitaan itu boleh luar biasa, khotbah ini boleh setengah mati berapi-api. Siapa saja, hari Rabu, Kamis kita akan ada dalam KPI. Tapi inti dari semua hal itu adalah, apakah kita percaya? Apakah ada sebuah penerimaan tentang pemberitaan itu dalam diri kita? Kalau ada sebuah dalam hati kita, apakah ada sebuah perenungan? Kita doa mungkin diam-diam dalam hati. Yang masalahnya Bapak Mama, kalau firman itu membuat kita seperti tersinggung. Yang ada itu bukan lagi kita menerima sebagai berkat, tapi yang ada semacam sebuah kebencian. Itu satu. Belum lagi kalau dalam hal-hal yang lain, misalnya terlalu lama, yang ada dalam khotbah karena kita bersungut-sungut, atau mungkin ketika kita terlalu kaku, terlalu datar sekali khotbahnya, tidak sesuatu yang menarik kita untuk kita tertarik dengan perkataan-perkataan itu. Itu menjadi sesuatu yang lalu begitu saja. Mama pernah omong dengan orang yang omong dan dia begitu terus juga. Itu yang dalam beberapa kesaksian orang bilang, memang tembok-tembok itu ada telinga, tapi telinga juga ada tembok. Ini yang berat. Orang kan biasanya jangan karena orang buat kuat deh. Biar ini ada tembok mah, tapi semacam ini tembok juga bisa bersuara. Tapi yang lain bilang, iya walaupun telinga aja tembok juga. Apalagi kalau dalam telinga kita sudah penuh dengan kotoran.
bikin tuli diri. Ada orang ini sebenarnya tidak tuli Bapak Mama. Coba uji saja. Ada orang-orang tertentu tuh karena sebenarnya dia tidak tuli atau dia bisa mendengar, hanya berpura-pura tidak mau mendengar. Ada anak-anak itu kalau dia sudah asik dengan dia punya permainan, dia lalu omong kemana aja. Dia diam bisa tenang di situ. Dia bisa bikin apa-apa. Dia tidak ada respon sama sekali. Ini berapa? Suami, istri, saudara, orang tua juga ada yang semacam punya tembok di depan telinga. Ada. Kita periksa kembali saja. Siapa di antara kita yang temboknya terlalu tebal? Tahu ada berapa banyak batu cetak begitu ya? Sehingga tidak sanggup dia mendengar. Di sini orang-orang yang menyaksikan murid-murid ini berbicara dalam bahasa mereka, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Bahkan ada di antara mereka yang menyindir menurut ayat 13 bahwa orang-orang yang berbicara dalam bahasa lain itu mungkin saja mereka sementara mabuk oleh angin manis. Pertama, zaman dulu itu ada kesaksian yang bilang kalau mulai angin di mimbar, dulu pendeta sedikit-sedikit saja tuh, jadi biasa para penginjil, penatua yang tinggi. Kalau mulai angin di mimbar, minum agak sedikit dulu supaya barangnya tenang. Ini sudah dipimpin oleh bukan roh lagi. Ya, semoga di zaman sekarang kita tidak mengandalkan apa-apa selain daripada Roh Kudus. Itu tidak dipimpin dalam keadaan mabuk mungkin atau sesuatu yang terlalu mengendalikan kita yang bukan roh. Kalau kita berhasil untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan dan orang-orang dapat mengamini setiap pemberitaan itu dan menjadi berkat, itu bukan kita, tetapi itu karena pekerjaan Roh Kudus. Banyak kali Bapak sebagai pemberita, sebagai pemimpin dalam gereja, kita tergoda untuk seolah-olah itu kita, karena itu bukan kita. Ini artinya bahwa setiap orang yang memimpin perlu ada sebuah kesadaran diri dan kerendahan hati bahwa Tuhan yang telah menjadikan itu semua dalam pekerjaan Ilahi. Orang-orang pada waktu itu ada yang percaya, tapi ada juga yang tidak percaya. Beberapa kata mengatakan begini, tercengang-cengang, termangu-mangu, ada di ayat 12. Untuk menyaksikan kepada kita bahwa memang ini sesuatu yang tidak langsung mudah dimengerti pada masa ini. Bagaimana mungkin orang-orang sederhana ini, mungkin sekolah juga, orang Galilea lagi, bukan orang yang hidup asli di Yerusalem dengan pendidikan iman yang luar biasa. Bagaimana mungkin mereka memberitakan dengan luar biasa seperti ini? Mereka sudah pelajari Bapak yang bahasa-bahasa. Gak usah dihafal khusus. Kenapa saya bilang ini? Karena ada orang Bapak dia mau sudah punya karunia berbicara bahasa roh ini, tapi dia sudah hafal memang. Ini saya bantu memang untuk hari Rabu, hari Kamis, Bapak kita akan ada dalam KPI, tapi ingat kendalikan diri. Sampai kita telan. Menyanyi, silakan bersemangat, melompat seperti apa, berdoa, mungkin ada altar call, kita dipanggil doa khusus di depan, kita tahu kita beban dan seterusnya, tapi ingat kendalikan diri. Karena ada orang yang terlalu berlebihan, ingin merasakan bahwa pekerjaan roh itu luar biasa dalam dirinya, tapi orang susah membedakan ini benar Roh Kudus atau bukan Roh Kudus. Nah, orang-orang yang menyindir bilang itu roh kuda, jangan juga. Ada orang-orang Bapak Mama yang mengatakan begini, ini saya dengar
sendiri. Dulu ibu, ini anak senang ada karunia penglihatan. Kami doa terus dunia. Maka ini anak, ini bapak, ini mama, dapat karunia penglihatan. Ingat, karunia itu bukan karena kita minta. Karena namanya kan karunia, itu berarti ada pemberian secara cuma-cuma. Memang Tuhan melihat hati kita juga, ketekunan kita benar, tapi sekali lagi bukan karena kita memaksa Tuhan, tapi karena memang Tuhan yang bermurah hati untuk memberikannya kepada kita. Mama juga hati-hati. Banyak kali kan kita nih kalau doa biasa yang sudah ada penglihatan sonde percaya. Tapi berdoa dulu dengan orang yang ada penglihatan baru percaya. Nah ini kita kekau masuk. Jangan tunggu orang terus tahu yang ada lihat begini baru percaya. Sonde dapat lihat juga di sini ada roh Tuhan memberitahukan setiap waktu kepada kita. Di dalam hati kita ada. Mungkin kita tidak langsung melihat seperti orang yang punya karunia khusus, tapi dalam perjalanan iman kita Tuhan akan membukakan itu bagi kita. Hanya kita perlu sabar saja. Kita manusia ini kenapa kok ingin lihat terus? Karena tidak sabar. Kita tidak sabar untuk menunggu waktu Tuhan untuk membukakan yang baik kita. Hati-hati, jangan-jangan kita akhirnya bukan mengilahikan Tuhan, tapi mengilahikan manusia. Itu membuat memang membuat sudah berkarunia dari Tuhan, bukan karena dia. Kayak orang bapak kalau menipu dengan karunia yang Tuhan telah karuniakan, atau mungkin dia tidak punya, hanya karena dia tahu bahwa orang Kristen itu terlalu percaya orang yang punya karunia. Nah, makanya dia buat Tuhan sudah seolah-olah dia punya karunia, padahal dia tidak punya. Kalau memang coba cek saja. Kalau karunia dari Tuhan itu tidak akan meleset, penglihatan dari Tuhan tidak akan meleset. Ada yang meleset, ada yang tidak terjadi. Karena kenapa? Bahkan saya pernah satu kali dampingi seorang anak yang sakit. Ini ceritanya nyata. Anak ini sudah sakit dan sudah dirawat beberapa bulan, lalu keluarganya juga sudah panik, biaya tidak ada. Kami mau ke rumah sakit, tidak tahu berjumpa dengan mereka di jalan yang mau singgah untuk doa di seorang hamba Tuhan. Akhirnya kami juga sudah biar kami singgah sudah karena sudah berpapasan dengan mereka di jalan. Singgah doa, mereka jalan duluan, kalau sudah habis doa berjalan duluan. Saya tanya di mana di doa, kami pulang lagi, kami sudah berjalan ini. Terus mentua bilang ibu, doa mati. Saya cuma terdiam saja. Kami jalan terus ke rumah sakit, saya tidak kasih tahu kepada keluarga yang sudah duluan ini. Pulang keluar dari rumah sakit, mau dirujuk Kupang tidak jadi, kemudian pulang dirawat lagi di rumah sampai sekarang sudah 1 tahun lebih mungkin anak itu belum mati. Jadi uji buat mama. Setiap penglihatan juga patut untuk diuji. Setiap karunia itu patut untuk diuji. Supaya jangan sampai kita ternyata telah dibawa terlalu jauh. Apalagi berkaitan dengan orang ya. Dan itu satu yang ada buat ibu, yang ada buat pak. Aduh, kita sistematik. Saya terterusin orang. Padahal mungkin tidak. Yang orang yang dekat dengan ibu, dengan pak, yang dia yang buat. Ya memang, saya mungkin orang yang jauh. Pasti orang yang dekat dengan kita yang kita ada tersinggung, ada masalah dengan mereka. Tapi kan belum tentu dia yang bikin apa-apa dengan kita. Itu yang saya bilang waktu di kebaktian lemburan orang mati. Keluarga Afi, saya bilang kita percaya suami itu mungkin itu orang ada bapak. Kenapa? Karena dalam kisah minta maaf dalam surat-surat juga pernah disampaikan begitu bahwa ada yang kelihatan di dunia ini, ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Tapi di atas segala-galanya adalah Tuhan sendiri. Yesus Kristus sebagai yang pertama, firman itu mengatakan begitu. Jadi uji. Dalam sisi yang positif, baik juga orang-orang ini mengatakan mungkin mereka sementara mabuk oleh anggur manis. Itu dari sisi yang positif. Supaya jangan terlalu
sisi yang negatif, sisi yang lain adalah pekerjaan roh bisa melebihi apa yang mampu dimengerti oleh akal manusia. Dan itu hanya iman sehingga bisa menjangkau sampai ke situ. Akal memang tidak bisa. Akal bilang begini, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Matematika bilang begitu. Tapi dalam sisi iman, 1 tambah 1 tambah 1 tetap 1. Saya bertanya, waktu Roh Kudus dicurahkan, Allah tetap ada di sorga pesannya. Bagaimana? Karena tadi kita bilang Roh Kudus itu benar. Waktu Roh Kudus dicurahkan, apakah Allah tetap ada di sorga? Waktu Tuhan Yesus hadir di dunia dan Dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ilahi, apakah Allah tetap ada di sorga? Allah tidak pernah habis. Dia tetap ada. Karena itu biasa kita untuk mengartikan tentang Tritunggal itu, karena kita salah Mama. Kita bilang begini, sama kayak kita di rumah jadi orang tua, di kantor desa atau di mana di sekolah jadi guru, jadi pemerintah, kemudian di masyarakat jadi tokoh masyarakat dan seterusnya. Tidak, hal itu tidak bisa cocok. Kenapa? Karena ketika kita menjadi seorang tokoh masyarakat, di rumah kita tidak ada. Kalau mesak di rumah, ya di rumah saja. Kan di gereja tidak ada, tahu? Kita tidak bisa jamak, kita terbatas karena ada daging pada kita. Tapi Allah tidak seperti itu, Dia tidak pernah habis. Bukan karena Yesus datang sebagai Allah, lalu kemudian di surga Dia habis. Tidak, Dia tetap ada di sana. Itulah yang suka membingungkan kita. Dan orang-orang yang sampai sekarang Mama yang orang itu menghina kekristenan tentang Allah Tritunggal, tentang keberadaan Yesus, tentang pekerjaan-pekerjaannya. Ini juga yang kemudian disampaikan sekali lagi oleh Petrus dalam khotbahnya untuk mengulang apa yang disampaikan oleh Nabi Yoel tentang pada hari-hari terakhir itu akan ada pencurahan, akan ada karunia-karunia yang diberitakan kepada setiap orang, baik itu orang-orang tua, orang-orang muda yang mendapatkan kasih kemurahan Tuhan. Mereka semua akan dibukakan tentang hal-hal yang ilahi dan mereka akan menyaksikan itu di tengah-tengah kehidupan beriman mereka. Anak muda, dia bisa saja memberitakan firman. Satu bilang tidak mungkin. Kalau Tuhan bekerja melalui dia, mungkin saja. Hanya saja kan orang tua kan, kalau anak muda yang nasihat, orang tua anak kecil satu nasihat beta. Kalau Mama ingat cerita Abraham dan Lot, Abraham sudah pilih duluan. Dia bilang, Lot, aku pilih duluan. Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Luar biasa. Terlalu rendah hati saya kalau baca itu Mama. Terlalu luar biasa. Kita terlalu gengsi Mama sebagai orang-orang yang sudah dipengaruhi dengan hal itu. Mama, hari ini tema dari perenungan kita itu adalah bersaksi dalam pimpinan Roh Kudus. Tadi dalam bagian-bagian liturgi itu disampaikan kepada kita bagaimana dalam etnis, dalam budaya kita, karena tadi kita terlalu mengagungkan suku-suku tertentu atau mungkin mengagungkan suku kita sendiri. Memang benar, banyak orang itu kita berkelahi gara-gara berbeda suku, mau membela suku, membela keluarga, dan menganggap bahwa suku lain itu rendah. Banyak kali seperti itu. Karena itu memang bulan budaya ini kita tidak hanya untuk membahas semua hal-hal yang ada dalam budaya menjadi bagian dari liturgi, dari ibadah kita, tapi juga kita merenung di bagian itu. Apakah kita sebagai gemit dengan segala keragaman kita memandang ini sebagai sebuah kekayaan, bahwa kita dipersatukan dalam Tuhan tentang pekerjaan roh, seperti yang ada di sini. Orang Arab, orang Kreta, orang India, orang Mesopotamia, semua dipersatukan mereka di dalam kesempatan mereka berjumpa dengan Tuhan dan
Tidak boleh lagi ada orang yang menganggap bahwa sukunya lebih tinggi dan suku orang lain yang tidak penting. Budaya orang lain seolah tidak berarti. Karena hari ini dalam ibadah untuk memperingati peristiwa Pentakosta, sekali lagi kita memberi diri kita untuk dipimpin dalam pekerjaan-pekerjaan roh itu, untuk kehidupan kita menjadi kesaksian, pemberitaan kita juga menjadi kesaksian yang memberkati, dan dalam hidup persekutuan kita sebagai jemaat ada pekerjaan Roh Kudus yang menolong kita sehingga jemaat dan gereja kita menjadi tempat di mana orang merindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena di sini ada Roh Kudus.